Halo teman-teman, kali ini Grup Wuxia Indonesia Domain Silat Nusantara akan mempersembahkan sebuah video tentang kronologi kehidupan pendekar tunanetra pengelana ciptaan maestro komik Ganes TH yang pernah amat populer di era 1970-an, yakni Si Buta dari Gua Hantu. Bagi generasi milenial yang mungkin belum mengenal karakter komik tersebut, izinkan saya memperkenalkannya terlebih dahulu agar tidak bingung ketika saya menceritakan secara kronologis sepak terjang dan petualangannya menjelajah bumi Nusantara. Barda Mandrawata, begitu nama asli Si Buta dari Gua Hantu, berasal dari Banten, sama dengan asal pengarangnya, Ganes Tiar Santosa alias Tio Tiausan. Tepatnya, ia berasal dari desa Eretan yang terletak di kaki Gunung Karang. Karakter ini diciptakan Ganes TH pada tahun 1967 dan sempat menimbulkan booming dalam pasar perkomikan di Indonesia pada waktu itu. Dikisahkan bahwa ayah, kekasih, dan saudara-saudara perguruannya tewas di tangan si mata malaikat. Untuk membalas dendam, dia memperdalam ilmu kanuragan di air terjun Gua Hantu yang terletak di lereng Gunung Karang. Saat ini termasuk dalam Provinsi Banten, hingga berhasil menciptakan ilmu membedakan suara yang mengharuskannya membutakan kedua matanya. Karena buta dan berasal dari air terjun Gua Hantu, maka ketika turun gunung, orang-orang menamakannya Si Buta dari Gua Hantu. Selanjutnya dikisahkan bahwa setelah berhasil membalas dendam, ia menjadi pendekar kelana yang melanglang buana ke seantero bumi Nusantara, mulai dari Banten tempat asalnya, lalu ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumbawa, Flores, Sulawesi, hingga Kalimantan. Karena komiknya amat populer, maka Si Buta kemudian diangkat ke film layar lebar, diperankan oleh aktor Ratno Timur dalam film berjudul Si Buta dari Gua Hantu 1971. Sedangkan si mata malaikat, musuh besar Si Buta, diperankan oleh Maruli Sitompul. Selanjutnya Si Buta sempat pula dibuat sinetron TV dan ditayangkan di RCTI tahun 1993, diperankan oleh aktor Hadi Leo. Komik-komik karya Ganes TH tersebut masih terus dicetak ulang atau diremaster sampai sekarang, bahkan diulang buat atau remake dengan wajah yang lebih bersifat kekinian oleh komikus-komikus muda masa kini. Setelah kita berkenalan dengan pendekar dari ranah komik Indonesia tempo dulu ini, maka agar mudah bagi rekan-rekan bila kelak membaca komiknya, kini saya akan menuturkan kronologi kehidupan dan petualangannya dalam tayangan video berikut. Era kelahiran Barda hingga ia dinobatkan sebagai Si Buta dari Gua Hantu. 1853, Barda lahir di desa Eretan, di kaki Gunung Karang, sebagai putra tunggal Ki Paksi Sakti Indrawatara, ketua perguruan silat Elang Putih. 1870, ayah dan kekasihnya yang bernama Marni Dewianti, serta saudara-saudara seperguruannya dari perguruan silat Elang Putih, tewas dibunuh si mata malaikat. Untuk membalas dendam, Barda menuntut ilmu kanuragan di air terjun Gua Hantu di lereng Gunung Karang. 1873, ia berhasil memecahkan ilmu membedakan suara yang hanya bisa dikuasai oleh orang buta, sehingga ia nekat membutakan kedua matanya. Itulah sebabnya kelak ia terkenal dengan julukan Si Buta dari Gua Hantu. Kemudian Barda turun gunung dan berhasil menumpas si mata malaikat. Namun ia dibokong secara pengecut oleh sapu jagat. Akibatnya,
ia jatuh ke jurang lembah Jagat Pangeran. Di sana ia menemukan sebuah gua tempat bersarang seekor ular raksasa dan berhasil mengalahkannya. Dalam gua tersebut, ia menemukan prasasti berisikan ilmu memecahkan ruang dan waktu. 1876. Barda berhasil menguasai ilmu memecah ruang dan waktu. Ketika turun gunung, ia menyelamatkan seekor monyet kecil dari terkaman seekor harimau. Ia memberinya nama Wanara atau Kliwon dan menjadikannya sahabat seperjalanan. Barda berhasil mengalahkan Sapu Jagat, namun Urung membunuhnya karena ternyata ia telah menyelamatkan Marni, bahkan telah menjadikan Marni sebagai istrinya. Barda pun lebih memilih untuk menyadarkan Sapu Jagat dari jalan sesat dan merelakan Marni hidup bersamanya. Era pengembaraan si buta dari Gua Hantu menjelajahi bumi Nusantara. 1876 sampai 1883. Barda menjadi pendekar pengelana yang menjelajahi seantero Nusantara dengan julukannya yang amat terkenal, yakni si buta dari Gua Hantu. Ia terlibat dalam beberapa peristiwa, diantaranya sebagai berikut. Misteri di Borobudur, di Jawa Tengah, di mana secara tak sengaja ia bertemu dengan kakeknya sendiri, Watara, alias Sang Hyang Batu Geni. Duel di Kawah Bromo, di Jawa Timur. Kisah ini hanya ada di film dan tidak pernah ada cerita komiknya. Banjir darah di Pantai Sanur, di Pulau Dewata Bali, di mana ia dengan dibantu oleh 6 pendekar dari berbagai penjuru Nusantara, yakni Daeng Martundong, Makassar, Datuk Sigura-gura, Tapanuli, Sabai, Minangkabau, Patih Mandalawe, Trowulan, Lagora Sisinga-Laut, mantan bajak laut yang sudah insyaf, dan si bocah, Putra Daeng, menolong penduduk Desa Sanur dari rongrongan si leak hitam. Manusia serigala dari Gunung Tambora, Desa Dorokore, Sumbawa, di mana si buta berjumpa dengan Reo, anak manusia yang dipelihara dan dibesarkan oleh kawanan serigala. Reo si manusia serigala sendiri kelak memiliki kisah petualangannya sendiri, spin-off, mulai dari kisah berjudul Neraka Hijau sampai Mayat Cemburu. Badai Teluk Bone merupakan kisah penanggulangan wabah kusta di Tanah Toraja yang disabotase oleh kepala jawatan kesehatannya sendiri yang bernama Puang Tombala akibat dendam kepada kepala desa, Puang Parengi. Selanjutnya si buta terlibat pula dalam peristiwa-peristiwa Sorga yang Hilang, Sulawesi Selatan, Prahara di Donggala, Perjalanan ke Neraka, Kabut Tinombala, Sulawesi Tengah, Tragedi Milarantuka, Flores, Pengantin Kelana, dan Misteri Air Mata Duyung, Sulawesi Utara, serta Neraka Perut Bumi di Pertambangan Intan di Martapura, Kalimantan Selatan. 1883. Barda disusul oleh mantan kekasihnya, Marni Dewiyanti, untuk pulang ke Banten guna melawan kembali mata malaikat yang bangkit dari kuburnya dalam episode berjudul Bangkitnya si Mata Malaikat. Pengembaraan Barda di seputar Banten, Jawa Barat, dan Andalas setelah ia berhasil menumpas si mata malaikat untuk kedua kalinya. 1883 sampai 1909. Setelah Barda berhasil menumpas si mata malaikat untuk kedua kalinya, Barda masih sempat mengembara lagi.
Namun karena faktor usia, ia hanya berkelana di seputar Banten, Jawa Barat, dan juga Pulau Rakata di Selat Sunda serta Pulau Andalas, Sumatera, dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Di Bukit Tandus, di mana Barda untuk pertama kalinya berhadapan langsung dengan tentara-tentara Company. Si Buta kontra si Buta, di mana Barda harus menghadapi murid si Mata Malaikat yang hendak membalas dendam dengan cara menyamar sebagai dirinya dan kemudian menebar maut di kalangan warga desa untuk mendiskreditkan si Buta. Selanjutnya, Asmara Darah, dimuat bersambung di majalah Ria Film. Manusia Kelelawar dari Karang Hantu, Iblis Pulau Rakata, dan Mawar Berbisa, berupa buku-buku komik lanjutan setelah bangkitnya si Mata Malaikat. Dalam bentuk sinetron TV, ada beberapa judul, antara lain Buronan, Badai di Raja Mandala, Tengkorak Hitam, Tangisan Tengah Malam, Keris Pusaka, Tanah Pusaka, Warisan Berdarah, dan lain-lainnya. Beberapa kisah yang menceritakan pertemuan Barda dengan beberapa pendekar legendaris Nusantara lainnya dikisahkan dan dilukis oleh komikus-komikus lain sebagai berikut. 3 pendekar legendaris yang menceritakan pertemuan si Buta dengan Mandala, Siluman Sungai Ular, dan si Tolol dalam serial Si Tolol karya Jair. Jaka Sembung lawan si Buta dari Gua Hantu karya Jair. Taring Andalas yang menceritakan pertemuan si Buta dengan Mandala, dimuat bersambung di Harian Kompas karya Mansur Daman. Era perjalanan Barda pulang ke air terjun Gua Hantu untuk kemudian bertapa dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. 1909, Barda memutuskan pulang ke air terjun Gua Hantu. Dalam perjalanan pulang, ia masih sempat menyelamatkan Samolo dan Dirin, cucu Tuan Tanah Kedaung, yang tengah dikeroyok oleh anak buah Kasir Samirun dalam peristiwa Tuan Tanah Kedaung. Setelah 1909, Barda menghilang dari dunia persilatan. Kemungkinan besar ia bertapa di air terjun Gua Hantu hingga akhir hayatnya. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini, yang menceritakan kronologi dari si Buta dari Gua Hantu. Nantikan video kami yang lainnya.
Jangan lupa ikuti dan subscribe channel dan media-media sosial kami lainnya. Sampai jumpa lagi.